Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan agar dapat di sini kita presentasi pada hari ini yang presentasi kita bertema tentang analisis sensitivitas. Di sini anggotanya di sini ada Anggi Destiana, Dewi Kamara Jaskia, Giska Rana Apro Sarma, Lulu Adelia, ada Bima Swata, ada Farhan Maulana. Definisi analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah suatu teknik analisis untuk menguji secara sistematis apa yang akan terjadi pada hasil total, misalnya penerimaan total atau solusi optimal, apabila terjadi perubahan-perubahan yang tidak terduga atau asumsi yang berbeda dari perkiraan dan perencanaan awal. Analisis ini juga dikenal sebagai what if analysis karena bertujuan untuk menilai dampak berbagai perubahan dalam masing-masing variabel penting terhadap hasil yang memungkinkan terjadi, serta mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang saling menghubungkan jika nilainya berubah. Selanjutnya, ada literatur. Analisis sensitivitas adalah metode untuk menguji seberapa stabil hasil perhitungan dalam pengambilan keputusan jika ada perubahan pada bobot atau urutan prioritas kriteria. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana suatu keputusan tetap valid meskipun ada perubahan tingkat prioritas. Misalnya dengan mengubah bobot kriteria sebesar 10%. Metode ini penting untuk menentukan solusi optimal yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Berikut di sini ada fungsi yang dimana yang pertama itu mengukur konsistensitas dan stabilitas hasil perhitungan seperti perubahan bobot atau urutan prioritas yang disebabkan oleh perubahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu menentukan sejauh mana keputusan yang sama akan tetap berlaku meskipun terjadinya perubahan tingkat prioritas. Yang ketiga itu mengukur stabilitas hasil perhitungan jika terjadi perubahan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat itu mengetahui tingkat pengaruh terhadap kesusunan prioritas alternatif apabila nilai bobot dalam kriteria berubah. Dan terakhir itu sebagai langkah penting dalam menentukan solusi yang dapat diterapkan dalam model pengambilan keputusan, khususnya metode AHP. Berikut contoh soalnya. Dalam melakukan analisis sensitivitas, kita mengetahui model pemrograman linier yang awal, kemudian tabel optimal, dan rumus untuk mendapatkan tabel optimalnya. Di sini terdapat variabel X1 dan X2, X3. Jika perusahaan memperoleh peluang untuk menambah eh, jenis produk baru, misalkan X4, maka perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah produk tersebut layak diproduksi atau tidak. Next. Di sini penyelesaiannya. Misalkan akan dibuat produk baru sehingga formula LP-nya menjadi, ini misalkan produk baru dikatakan yang X4 ini yang bernilai 15 dan koefisien teknisnya itu yang satu, satu, dan satu yang baris X4 ini. Bisa kita lihat di tabel optimal lama, X4-nya kan tidak ada pada variabel basis, maka X4 ini variabel non-basis. Untuk variabel non-basis, dia akan mempengaruhi tabel optimal yang dimana rumusnya sudah diberikan lingkaran nih yang di dua atas ini nih. Dia itu berikatan dengan AJ dan CJ untuk variabel non-basis. Kita tahu bahwa matrik koefisien teknis untuk X4 ini kan satu, satu, dan satu. Lalu C4-nya ini yang 15 ini di atas. Next. Selanjutnya di sini ada penyelesaiannya, lanjutan yang dari tadi, yang di mana terdapat A4 ini 111 dan C4 ini 15. Dan pada pada yang keempat ini, untuk rumus yang CJ ini diganti menjadi C4. Lalu solusi optimal yang lama akan tetap optimal jika rumus CBV B-1 A4 dikurang C4 yang baru dinilai positif atau nol. Dan yang dimana di sini terdapat hasil penyelesaiannya yaitu
yaitu C4 dengan rumus CBV B-1 A4 kurang C4 sama dengan terdapat hasil B inverse yaitu 0, 20, dan 60. Lalu selanjutnya terdapat matriks yaitu 1, 0, 0, 2, 2, min 0,5, min 8, min 4, 1,5. Dan juga eh, selanjutnya juga terdapat matriks A4 yaitu 1, 1, 1, lalu dikurang 15 dengan dan hasilnya yaitu positif 5 dikurang kurang dari 0. Yang dimana dari hasil positif ini solusi optimalnya itu tetap yang lama. Yang dimana solusi optimal yang lama ini tetap optimal sehingga pada produk 4 ini tidak diperlukan adanya produksi. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari model pemrograman awal terdapat suatu produksi yang hanya mencapai variabel 3 dan pada penyelesaiannya ditambah dengan produksi baru yaitu variabel 4 dan setelahnya melakukan penyelesaian produksi baru. Terdapat hasil yaitu solusi optimal lama tetap optimal sehingga produksi baru tidak diperlukan atau tidak diproduksi. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.